Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Putri Maharani dengan NIM 121230034 dari kelas Kimia Fisika TKA yang akan menjelaskan analisis eksperimental dan kesetimbangan kimia pada pembakaran batu bara alkali tinggi dengan oxyfuels. Batu bara alkali tinggi ini tersebar luas di seluruh dunia seperti di Cina, Australia, Amerika Serikat, dan negara-negara lainnya. Nah, berdasarkan penggunaannya, sumber daya batu bara saat ini, khususnya cadangan batu bara alkali tinggi yang melimpah itu dapat memberikan keamanan yang cukup untuk kebutuhan energi di masa depan. Batu bara alkali tinggi ini dicirikan oleh kandungan abu dan sulfur yang rendah, volatilitas dan reaktivitas yang tinggi, serta suhu penyalaan yang rendah. Batu bara alkali tinggi telah terbukti memiliki penerapan yang tinggi dalam metode pengolahan seperti pembakaran, pirolisis, gasifikasi, dan pencairan. Di sisi lain, batu bara alkali tinggi ini memiliki natrium dan kalium yang lebih tinggi. Nah, kehadiran unsur-unsur kalium dan natrium itu dapat menyebabkan masalah dalam proses pembakaran, seperti slaking dan fouling, yang berpotensi mempengaruhi efisiensi pembangkit listrik. Nah, batu bara alkali tinggi itu lebih jarang ditemukan dan memerlukan penanganan serta pemrosesan khusus mengoptimalkan penggunaannya dalam industri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Putri Maharani dengan NIM 121230034 dari kelas Kimia Fisika TKA. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan analisis eksperimental dan kesetimbangan kimia pada pembakaran batu bara alkali tinggi dengan oxyfuels. Batu bara alkali tinggi ini tersebar luas di seluruh dunia seperti di Cina, Australia, Amerika Serikat, dan negara-negara lainnya. Berdasarkan penggunaannya, eh, sumber daya batu bara saat ini, cadangan batu bara alkali tinggi ini sangat melimpah yang akan memberikan keamanan yang cukup untuk kebutuhan energi di masa depan. Batu bara alkali tinggi dicirikan oleh kandungan abu dan sulfur yang rendah, volatilitas dan reaktivitas yang tinggi, serta suhu penyalaan yang rendah. Nah, batu bara alkali tinggi ini telah terbukti memiliki penerapan yang tinggi dalam metode pengolahan seperti pembakaran, pirolisis, gasifikasi, dan pencairan. Di sisi lain, batu bara alkali tinggi ini mengandung konsentrasi logam alkali yang lebih tinggi seperti natrium dan kalium. Nah, kehadiran unsur-unsur tersebut itu dapat menyebabkan masalah dalam proses pembakaran seperti slaking dan fouling yang berpotensi mempengaruhi efisiensi pembangkitan listrik dan boiler. Batu bara alkali tinggi ini lebih jarang ditemukan dan memerlukan penanganan serta pemrosesan khusus untuk mengoptimalkan penggunaannya pada suatu industri. Nah, pembakaran oxyfuels uh, merupakan pembakaran yang menggunakan oksigen murni, yang dimana pembakaran oxyfuels merupakan teknologi bersih untuk batu bara karena diharapkan dapat mencapai penangkapan karbon dan yang ekstensif dan pengurangan polutan yang efisien seperti NOx. Dalam pembakaran oxyfuels, oksigen murni dari unit
pemisahan udara digunakan dan perlu diencerkan dengan gas buang daur ulang atau RFG untuk membatasi suhu pembakaran. Gas buang dan kondisi oxyfuels itu mengandung konsentrasi SO2 dan H2O yang lebih tinggi dibandingkan dengan pembakaran udara tradisional. Nah, konsentrasi SO2 itu bisa 2-4 kali lebih banyak dan H2O itu bisa mencapai 30-40% volume gas buang. Nah, masalah terkait abu pada hasil pembakaran batu bara alkali tinggi itu kan tadi dapat mengganggu pengoperasian dari pembangkitan listrik dan boiler yang aman dan efisien. Nah, maka dari itu, pengidentifikasian transformasi mineral utama dalam batu bara alkali tinggi sangat saat menggunakan bahan bakar oksigen yang menjadi tujuan dari penelitian ini. Dengan memahami beberapa proses, diharapkan dapat ditemukan solusi yang efektif untuk mengatasi masalah abu sehingga meningkatkan kinerja dan efisiensi dari operasional boiler dan pembangkit listrik. Nah, pada penelitian ini menggunakan metode baru yaitu metode plasma asing yang akan dibandingkan dengan metode pengabuan tradisional yang dimana pada metode plasma asing ini oksigen akan diubah menjadi keadaan plasma yang dengan aktivitas tinggi yang mampu mengonsumsi bahan organik pada suhu yang rendah daripada metode tradisional. Nah, pada penelitian ini menunjukkan bahwa mineral utama dan jejak dalam bahan bakar mentah relatif terawetkan dengan baik dan dalam plasma as atau plasma asing. Oleh karena itu, metode plasma asing itu cocok untuk mempelajari bagaimana transformasi mineral tahap awal. Nah, pendekatan ini menawarkan cara komprehensif untuk menganalisis transformasi mineral batu bara beralkali tinggi dengan membandingkan sampel abu yang disiapkan melalui metode plasma dan tradisional serta melakukan simulasi berdasarkan abu plasma. Konsentrasi SO2 dan H2 yang lebih tinggi itu dalam pembakaran oxyfuels itu memiliki pengaruh terhadap transformasi mineral batu bara beralkali tinggi juga akan diteliti. Nah, dalam metode pengabuan tradisional, SO2 dan H2O atau keduanya itu disuntikkan ke dalam CO2 untuk mensimulasikan gas buang daur ulang yang kemudian dicampurkan oleh oksigen sebelum dimasukkan ke dalam tungku. Nah, selain melakukan beberapa uji eksperimen pada sampel abu, terdapat perhitungan kesetimbangan kimia yang juga dilakukan menggunakan perangkat lunak PhEXAGE 7.3 yang bertujuan untuk memberikan wawasan lebih lanjut tentang transformasi mineral dalam kondisi oxyfuels. Nah, penelitian ini itu diharapkan dapat membantu mengatasi masalah slaking dan fouling yang terkait dengan batu bara alkali tinggi dalam proses pembakaran oxyfuels. Pada penelitian ini, materi yang digunakan atau sampel yang digunakan ada 4, yaitu batu bara Saerhu atau bisa disingkat SEH, batu bara Hongsakwon atau bisa disingkat HSQ, batu bara Jiangchunmiao JJM, dan batu bara Wushayuan atau WCW. Nah, pada tabel 1 ini menyajikan hasil analisis kimia dari beberapa sampel batu bara yang telah dikeringkan, yaitu tadi 4 batu bara tersebut. Nah, terdapat analisis proximate dan analisis ultimate. Nah, analisis proximate atau
Analisis proximat ini merupakan analisis yang menentukan kandungan zat volatil, kadar air, abu, dan fix karbon atau karbon tetap dalam batu bara. Nah, analisis ultimate analysis ini merupakan analisis yang menentukan kandungan dari unsur-unsur utama pembentuk dari batu bara seperti karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan sulfur. Batu bara alkali tinggi ini memiliki kadar volatil yang tinggi yang menjadikan dia mudah terbakar dengan suhu penyalaan rendah dan laju pembakarannya yang cepat. Karakteristik pembakaran yang baik ini menyebabkan efek proses penggumpalan bahan organik pada transformasi mineral terjadi terbatas. Selain itu, batu bara ini memenuhi persyaratan regulasi yang ketat terkait emisi yang penting untuk penyesuaian beban pada boiler yang memerlukan kinerja pembakaran yang optimal. Umumnya, batu bara ini digunakan dalam ukuran partikel beberapa puluh mikron dan dihancurkan serta diayak menjadi kurang dari 100 mikron untuk meningkatkan efisiensi pembakaran. Nah, sebelum percobaan ini, keempat sampel tersebut tadi itu dikeringkan pada suhu 105 derajat Celcius selama 24 jam untuk menghilangkan kadar airnya. Nah, kadar air ini tuh sangat krusial untuk mencapai efisiensi pembakaran yang baik. Secara keseluruhan, batu bara alkali tinggi ini merupakan pilihan efisien untuk pembakaran memenuhi kebutuhan regulasi lingkungan dan kinerja boiler. Nah, pada percobaan ini atau penelitian ini terdapat dua metode yang bisa digunakan, yaitu metode plasma asing dan metode pengabuan tradisional. Nah, pada saat ini saya akan menjelaskan lebih lanjut bagaimana metode plasma asing. Metode plasma asing ini merupakan teknik yang penting dalam mikrobrikasi untuk menghilangkan bahan organik dari substrat dengan memanfaatkan medan plasma yang biasanya dihasilkan dari gas oksigen. Nah, metode ini sangat efektif mengabu-abukan atau membakar lapisan yang tidak diinginkan. Nah, sehingga sangat banyak digunakan dalam proses semikonduktor dan pembersihan permukaan. Plasma ini dibangkitkan dengan memberikan energi pada gas netral yang menyebabkan ionisasi gas tersebut. Proses ini melibatkan pembentukan elektron dan ion ketika elektron atau foton dengan energi tinggi itu bertabrakan dengan atom dan molekul dalam gas. Sumber energi untuk membangkitkan plasma itu dapat berasal dari reaksi kimia eksotermik yang menghasilkan energi termal atau melalui kompresi gas secara adiabatik yang memanaskan gas hingga mencapai kondisi di mana plasma tersebut dengan kemampuan untuk secara efisien menghilangkan material yang tidak diinginkan. Nah, metode plasma asing ini menawarkan solusi yang efektif dan ramah lingkungan dalam berbagai aplikasi industri. Pada penelitian ini terdapat 5 langkah, yaitu pertama, sampel abu plasma itu disiapkan pada perangkat oksidasi plasma, yaitu nama alatnya yaitu K1050X, yang kemudian O2 murni disuntikkan ke dalam perangkat sebagai gas yang dipasok, kemudian di dalam alat tersebut terdapat ruang reaksi berbentuk rongga silinder dengan diameter 110 mm dan panjangnya 160 mm. Nah, pada ruang reaksi tersebut itu nantinya sebanyak 2 gram batu bara ditempatkan
dan dalam kondisi rendah kurang dari 200 derajat Celcius dan tekanan sangat rendah 0,6 bar, ruang reaksi pada perangkat ini selama proses pengabuan itu massa dan tampilan sampel dipantau secara berkala untuk memaksimalkan penghilangan bahan organik. Sampel kemudian itu diaduk dengan total waktu pengabuan itu selama 36 sampai 46 jam. Kemudian proses plasma asing ini akan dianggap selesai jika suatu massa sampel itu mencapai kurang dari 0,01 gram. Kemudian setelah mendapatkan data, perhitungkan kesetimbangan kimia yang dilakukan menggunakan perangkat Fixstick 7,6. Yang dimana berdasarkan minimasi energi bebas Gibbs, komposisi abu dan spesies gas buang itu perlu dimasukkan ke dalam perangkat tunak dalam bentuk berat karena pada bahan organik ini terpelihara sangat baik pada metode plasma asing ini. Massa komposisi utama dalam sampel plasma itu dimasukkan ke dalam perangkat lunak plastik itu dengan asumsi ada 1.000 gram batu bara mentah untuk perhitungan yang mudah. Nah, massa spesies gas buang yaitu seperti O2, CO2, SO2, H2O, dan N2 itu juga dihitung sebagai data input. Nah, rasio stoikiometri yang dapat mempengaruhi oksidasi dan reduksi mineral dipilih pada range 1,2 dalam pengerjaan ini karena pada pembangkitan listrik itu menggunakan stoikiometri lebih besar dari 1,0 yang biasanya 1,2 sampai 1,3 untuk pendorong pembakaran batu bara. Nah, perhitungan kesetimbangan kimia itu dilakukan dari 200 derajat Celcius hingga 1.800 derajat Celcius dengan interval 100 derajat Celcius pada tekanan 1 atm. Nah, ini merupakan alat yang digunakan yaitu K1050X yang terdapat beberapa fitur yaitu satu ruang penanganan spesimen dan kontrol gas. Nah, K1050X ini memiliki ruang kaca borosilikat berdiameter 110 mm dan kedalamannya 155 mm yang dipasang secara horizontal dengan laci spesimen geser yang nyaman dan dapat dilihat evakuasi ruang dicapai dengan pompa vakum putar 50 liter per meter. Kemudian ada pemantauan daya penyetelan dan vakum. Nah, daya RF yang digunakan pada K1050X ini hingga 100 watt pada 13,56 MHz tersedia dan dapat dikontrol tanpa batas dan diatur sebelumnya ke nilai yang diperlukan. Tingkatan daya maju dan vakum ditunjukkan oleh tampilan digital. Nah, kemudian ada kontrol mikroprosesor otomatis. Nah, parameter kontrol untuk waktu, daya, dan vakum ini mudah diatur dan dapat dipantau serta disesuaikan selama proses berjalan. Alat tersebut itu sepenuhnya bekerja secara otomatis. Nah, penyetelan otomatis daya RF untuk kontrol dan reproduktivitas yang optimal. Selama proses plasma itu fasilitas autotune memastikan bahwa daya RF ini secara otomatis disesuaikan dengan impedansi apapun yang berarti kondisi di dalam ruangan selalu bertahan pada kondisi optimal. Karena penting untuk memberikan waktu reaksi yang lebih cepat, reproduksi hasil yang lebih besar, dan melindungi daya selama siklus RF.
Kemudian ada opsi pemompaan yang berfungsi hanya membutuhkan penambahan pompa rotary tertentu. Jika pompa rotary berbasis minyak ini perlu dihindari. Kemudian ada opsi pompa pemompaan kering yang tersedia. Nah, tantangan menggunakan alat K1050X ini ada pengoperasian yang kompleks. Meskipun alat tersebut itu dirancang untuk kemudahan dan penggunaan, namun untuk menguasai berbagai fungsi yang ada di dalamnya itu membutuhkan pelatihan dan pengamanan. Jika tidak terlatih atau tidak berpengalaman, maka alat itu akan rusak. Kemudian ada pemeliharaan. Nah, pemeliharaan alat itu harus rutin dan sangat penting untuk memastikan kinerjanya optimal, yaitu dengan membersihkan dan mengkalibrasi sistemnya. Kemudian yang ketiga tantangannya yaitu adalah biaya. Nah, investasi awal dan biaya operasional yang sedang itu berjalan dapat menjadi signifikan terutama untuk operasi skala kecil. Kemudian ada gangguan sampel. Meskipun terdapat fitur kontrol ventilasi, penanganan spesimen yang halus masih bisa menjadi tantangan karena lingkungan plasmanya. Kemudian ada manajemen gas. Kontrol dan pencampuran dari gas itu proses yang tepat sangat penting yang pada awalnya bisa jadi sulit untuk dilakukan dengan benar. Nah, hasil yang didapatkan pada metode plasma asing ini ada gambar yaitu yang dimana gambar tersebut itu menunjukkan kehilangan massa dan perubahan tampilan sampel selama proses pengabuan plasma. Nah, pada gambar ini merupakan salah satu sampel yaitu HSG yang dimana setiap dia bertambah waktu pada pengabuan plasma, dia semakin pucat. Nah, kemudian ada gambar yang kedua yaitu merupakan hasil dari XRD yang dimana batuan batubara GGM ini mengandung pirotit atau FeS dan pirit FeS2. Nah, pirotit FeS itu juga dapat diamati pada sampel batubara BCW yang meskipun beberapa mineral umum ditentukan dalam semua sampel, puncak fraksi yang dikaitkan dengan mineral itu dapat memiliki intensitas yang sangat berbeda, yang menyiratkan kandungan dan struktur kristalnya bervariasi dari batu bara. Nah, misalnya pada puncak fraksi CaCO3 pada sekitar 29,4 pada pola sampel SeH, dan JJM ini memiliki intensitas yang kuat. Nah, sedangkan sampel HSI dan WCW itu tidak jelas. Hal ini menunjukkan bahwa sampel SeH dan JJM itu mengandung banyak CaCO3, namun CaCO3 itu jarang atau memiliki struktur dalam sampel lainnya. Penelitian ini itu bertujuan memahami perubahan mineral yang terjadi pada batu bara dengan kandungan alkali tinggi selama proses pembakaran dalam lingkungan oxyfuels dengan menggunakan metode penggabungan plasma dan tradisional. Nah, penelitian ini secara mendalam menyelidiki pengaruh kandungan natrium atau Na dan kalium atau Ca yang tinggi terhadap pembentukan abu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan Na dan Ca sangat mempengaruhi sifat abu yang dihasilkan. Pada kondisi pembakaran atmosfer O2 CO2, natrium itu cenderung menguap dalam bentuk NaCl pada tahap awal pembakaran. Sisanya akan bertransformasi menjadi senyawa aluminosilikat seperti NaAlSi3O8 yang memiliki titik leleh rendah. Hal ini berkontribusi pada pembentukan fase cair pada suhu relatif rendah dan memiliki potensi terjadinya slanging atau fouling yang pada permukaan pemanas boiler.
Sementara itu, kalsium yang terdapat dalam bentuk CaCO3 dan CaSO4 akan terdekomposisi menjadi silikat, aluminosilikat, dan magnesium silikat. Nah, mineral besi seperti FeS dan FeS2 akan teroksidasi menjadi Fe2O3 pada suhu di bawah 600 derajat Celcius. Nah, ketika pada atmosfer, pembakaran diubah menjadi O2 atau RFG dengan menambahkan SO2 dan H2O, terjadi perubahan yang signifikan. Pada mekanisme transformasi mineral, nah natrium dan kalium itu cenderung membentuk sulfat, yaitu Na2SO4 dan CaSO4. Nah, yang lebih stabil pada rentang suhu yang luas. Pembentukan sulfat ini menghambat pembentukan silikat dan aluminosilikat, serta menyebabkan terbentuknya senyawa kompleks seperti hauine. Selain itu, penambahan SO2 dan H2O juga mempengaruhi distribusi ukuran partikel abu, di mana partikel berukuran besar cenderung berkurang pada kondisi O2 RFG. Nah, hasil penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai mekanisme pembentukan abu pada batu bara alkali tinggi. Nah, informasi ini sangat penting untuk menggambarkan teknologi pembakaran batu bara yang lebih bersih dan efisien dengan memahami pengaruh komposisi mineral batu bara dan kondisi pembakaran terhadap sifat abunya. Nah, kita itu dapat merancang strategi pengolahan abu yang lebih efektif dengan meminimalkan masalah staging dan fouling itu, serta meningkatkan efisiensi pembakaran listrik dan efisiensi dari alat boiler. Selain itu, penelitian ini juga memberikan kontribusi pada pengembangan teknologi penangkapan karbon dioksida CO2 melalui proses pembakaran oxyfuels. Nah, kesimpulannya, baik metode pengabuan plasma maupun metode pengabuan tradisional diterapkan untuk menyiapkan sampel abu batu bara alkali tinggi untuk karakteristik tentang transformasi mineral. Nah, perhitungan kesetimbangan kimia itu berdasarkan komposisi sampel abu plasma juga dilakukan. Sekian presentasi dari saya. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.